udah lama nggak ketemu. Terima kasih Bu, selamat pagi. Pagi semua. Bapak-bapak dan Ibu. Ibu, Pak, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, halo semua. Ya, kita akan mulai ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Ini wah, ini Bu nih. Kedua nih ya Pak. Kalau sesi kedua ini boleh molor, ya. Benar. Bisa lebih puas Bu. Diskusi. Enak kalau sesi satu nggak boleh molor Bu, yang dua Bu kan ya. Iya. Tadi ya. Ini Apa nanti ya. Jadi Ibu nanti mikrofonnya akan saya matikan dulu. Boleh ya Bu yang izin ya. Saya matikan aja biar mereka bisa fokus. Ya, nanti kalau ada apa-apa Bapak Ibu bisa lewat chat room. Bapak Ibu bisa chat, nanti ketik pertanyaan bisa saya bacakan. Oke. Ya. Berapa 40 orang? Oke. Maaf saya matikan dulu semuanya ya. Suaranya matikan dulu. Oke. Nah, ya, kita ya. sudah matiin ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita akan mulai acaranya. Kamu matiin Kami mohon kepada pertama-tama 1, 2, 3 tes nyalainnya gimana lagi? semuanya ya. Oke. Enggak. Ibu, Cuma pengen tahu. Bapak Ibu semua terima kasih sudah hadir hari ini jam 10.38, maaf jadi terlambat 8 menit. Terima kasih sudah menunggu ya. Kami mulai acara hari ini. Bapak Ibu semua, ada kebetulan sudah ada Bu Ratna Budiati, Kepala Sekolah Semangat 70 Jakarta. Terima kasih sudah hadir hari ini Ibu. Bapak Ibu nanti materi hari ini Bapak Ibu bisa minta lewat WhatsApp saya. Jadi nggak usah difoto, ya. Kemudian mohon maaf saya nggak bisa rekam ini. Jadi kadang-kadang permintaan banyak rekam Bu. Saya takutnya khawatir nanti beredar di YouTube Bapak Ibu ya, dan heboh saya takutnya. Udah lah, jadi kita nggak usah rekam lah ya. Jadi buat beginian saja. Nah sekarang berikutnya kita buka Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Selamat datang teman-teman semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam bahagia Bapak Ibu semua. Terima kasih ya sudah hadir hari ini. Terima kasih kepada Bu Ratna yang telah memfasilitasi acara hari ini, mengizinkan orang tua kumpul Ibu ya. Terima kasih bantuan dari Bu Desi juga. Semoga Ibunda beliau selalu sehat Ibu ya. Ibunda beliau di rumah sakit, kita doakan semoga segera sehat dan pulih Bapak Ibu ya. Dan juga Bu Enti juga, terima kasih dari Komite LTK membantu hari ini. Oke Ibu, Bapak Ibu kita akan mulai. Sekarang kami mohon pertama-tama adalah kami mohon arahan, masukan, informasi atau kata sambutan dari Ibu Ratna Budiati, Ibu Kepala Sekolah Semangat 70 Jakarta kepada Ibu. Kami mohon Bu, silakan Bu. Chatnya di sini kalau mau. Baik, terima kasih Pak Amin. Ya, sama-sama Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat, salam sehat untuk Bapak dan Ibu. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat luar biasa, nikmat bahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bertatap muka yang sudah sekian lama kita tidak bertatap muka. Kangen tentunya pada ibu-ibu dan anak-anak, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara briefing yang juga diisi oleh materi yang sangat berharga, sangat penting buat kita semua, terutama buat Bapak dan Ibu, di mana putra-putri Bapak dan Ibu saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke PTN. Oleh sebab itu, hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Amin, rekan kita, motivator kita, konsultan kita, yang selalu mendampingi SMA Negeri 70 dalam rangka meningkatkan agar lebih banyak lagi siswa-siswi kita yang terserap di PTN, yaitu dengan cara Pak Amir memberikan support, memberikan informasi penting tentang kiat dan strategi tembus PTN
serta jalur-jalur masuk PTN. Yang tentu saja ini sangat membantu Bapak dan Ibu lebih menguatkan, lebih menambah informasi, meskipun kami yakin Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkan informasi dan mencari informasi sebanyak mungkin. Namun tidak ada salahnya materi hari ini kita cermati, kita aktif berperan untuk menanyakan dan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih jelas dari Pak Amin. Dengan harapan setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak dan Ibu, para orang tua bisa mendapatkan info yang benar dan valid serta kiat strategi berjuang di jalur ujian masuk PTN, karena masih ada beberapa jenis ujian yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, sehingga daya serap SMA Negeri 70 tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun yang lalu dan bisa menambah atau meningkatkan masa depan anak menjadi lebih cerah lagi. Dan saya harap Bapak dan Ibu tetap semangat. Bapak Ibu tidak boleh panik, tidak boleh stres dalam menunggu ujian PTN bagi anak-anak Bapak dan Ibu, karena dengan semangat dan optimisme Bapak dan Ibu membuat anak-anak lebih gairah dan lebih tenang, dan itu membuat psikologi yang baik untuk anak-anak. Nah, sebelum kita mendengarkan materi dari Pak Amin, saya mewakili pihak sekolah ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pengumuman ujian nanti akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2020 hari Sabtu, yaitu besok jam 10 pagi Bapak dan Ibu. Dan pada saat itu tepat besok jam 10 pagi anak-anak bisa melihat membuka web SMA Negeri 70 dan bisa langsung melihat posisi atau kondisi dan berita tentang kelulusan dirinya masing-masing. Untuk rapot semester 6 dan surat keterangan lulus sementara yang isinya sama persis dengan ijazah itu akan dikirimkan melalui wali kelas masing-masing, yang nanti akan dikirimkan ke Bapak dan Ibu melalui virtual sebanyak kurang lebih 5 lembar. Dan Bapak dan Ibu, kami pihak sekolah, saya juga sudah membantu langsung memfotokopikan rangkap 3 masing-masing legalisirnya, sehingga Bapak atau Ibu anak-anak tidak perlu bolak-balik ke sekolah. Jadi nanti sudah kami siapkan beserta masing-masing legalisir 3 set. Namun fisiknya itu baru bisa diambil ke sekolah mulai tanggal 11 Mei. Jika ada yang perlu mendesak, silakan janjian dengan pihak kurikulum atau Ibu Desi. Itu Bapak Ibu informasi yang dari sekolah. Kedua, kami sangat mohon bantuan dan kerjasama Bapak dan Ibu untuk besok tanggal 2 Mei memastikan putra-putrinya berada di rumah ya Bapak dan Ibu, untuk tidak keluar rumah, untuk berjanji dengan teman atau ke sekolah foto-foto merayakan kelulusan. Mohon dengan sangat ini bisa ditunda sampai nanti waktu yang sudah diizinkan. Namun sekarang home learning, kemudian PSBB, jadi posisi anak-anak tetap di rumah. Dan nanti fisiknya asli dan legalisir mulai tanggal 11 itu ada jadwal pengambilan dari sekolah, hanya boleh diambil oleh pihak orang tua atau wali. Peserta didik tidak diizinkan untuk mengambil ke sekolah untuk menghindari hal-hal bertemunya anak-anak dengan teman-temannya. Demikian Bapak dan Ibu pengumuman dan sekaligus sambutan saya di acara ini, dan harapan acara ini dapat kita serap semaksimal mungkin, bermanfaat luar biasa bagi Bapak dan Ibu. Namun apabila nanti masih kurang waktunya, Bapak Ibu bisa berkomunikasi lanjutan dengan Pak Amin. Dan kami pihak sekolah selalu mendukung kegiatan orang tua siswa, orang tua yang ingin mendapatkan informasi lebih baik dan lebih lengkap. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wendy yang telah mengkoordinir kegiatan ini mewakili WOTK kelas 12. Salam saya untuk Bapak dan Ibu semua. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat sampai kita bisa nanti bertemu di sekolah lagi. Bapak dan Ibu terus tetap semangat dan tetap sehat. Semoga anak-anak kita menghadapi ujian PTN semuanya dapat lulus seperti yang diharapkan. Kita mengharapkan amin. mudah-mudahan ada berkahnya Bapak dan Ibu, anak-anak
PJJ di rumah, Betul, bosan ya. di rumah, tapi tapi berkahnya diterima di PTN semua. Sekali lagi terima kasih Pak Amin, Bapak dan Ibu karena mengikuti kegiatan ini. Saya mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti ke akhir ya. Kalau saya ikut tanda tangan legalisir. Demikian Bapak dan Ibu. Besok saya juga ada di sekolah Bapak Ibu untuk juga menjaga sekolah agar memastikan anak-anak tidak ada yang berada di sekitar sekolah. Jadi saya juga akan berada di sekolah di pagi hari. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri tetap semangat, tetap bersemangat untuk mendukung anak-anak kita. Tetap sehat, salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu semua, jadi mohon maaf saya matikan dulu semuanya mikrofonnya Bapak Ibu ya. Jadi saya on off. Jadi begini mekanismenya. Jadi Bapak Ibu bisa hidupkan nanti mikrofonnya sendiri dari komputernya masing-masing. Jadi kalau Anda nanti ingin ditanyakan, langsung hidupkan, langsung dipotong saja. Atau Bapak Ibu juga bisa lewat chat, ya lewat grup chat aja. Nanti Bapak Ibu ketik pertanyaannya, nanti akan saya bacakan. Ya, akan saya bacakan. Jadi barangkali ingin tidak mengganggu flow-nya boleh, ya. Oke, materi hari ini saya akan berikan PDF-nya. Silakan minta lewat WhatsApp saya akan kirim agar segera. Data-data juga penting. Ya, jadi maaf Bapak Ibu saya matikan dulu semuanya. Ya, oke, kita akan mulai acaranya hari ini. Nah, pertemuan orang tua SMA Negeri 70 Jakarta, Bapak Ibu semua. Oke, sudah. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan layar saya ya Bapak Ibu ya. Semuanya, halo. Kita akan mulai. Ya. Oke, saya tes dulu Bapak Ibu semua. Oke. Bapak Ibu semua, apakah layar saya kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, sudah layar kelihatan ya. Oke, kita akan mulai. Terima kasih. Ya, makasih. Oke. Yuk, Bapak Ibu semua satu. Oke, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam bahagia bagi semua. Saya Muhammad Amin. Nomor saya di sini. Silakan nanti Bapak Ibu bisa kirim lewat WhatsApp aja biar cepat. Ya, PDF-nya saya akan berikan setelah acara hari ini. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh lewat WA juga. Kalau memang di sini belum terjawab, silakan minta lewat WA. Ibu semua ya. Oke, sudah semangat dulu. Selamat pagi semua, senyumnya ya. Ini akan menambah kita sehat, Bapak Ibu, imun kita tinggi kalau kita bahagia senyum. Ingat, ini Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i Pak. Ya, Ibnu Sina ngomong. Satu, ibu-ibu jangan terlalu khawatir, jangan panik. Ini kalau Bapak Ibu panik nanti timbul penyakit bahaya, jangan. Ya, satu, kalau ada apa-apa perubahan terjadi, tolong ibu jangan panik dulu. Ini kadang-kadang di grup ibu-ibu heboh. Ya Allah Pak, simak ujiannya online, wah bla 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 bla. Tenang dulu, tenang. Karena kalau Bapak Ibu sudah tenang, udah separuh obat itu. Tapi kalau ibu panik bahaya. Ya, oke, sabar. Insya Allah ada rezeki. Kalau kemarin senam PTN belum berhasil, PPKB belum berhasil, dalam scouting belum berhasil, belum rezeki namanya mau gimana? Ya, nggak bisa protes, nggak usah cari salah siapa, nggak ada guna. Move on, sekarang move on. Ya, bagus semua. 85% kekhawatiran kita itu tidak pernah terjadi. Jadi ayo kita fokus saja, semangat, semangat terus, maju. Saya doakan yang Bapak Ibu hadir hari ini, insya Allah akan melihat anaknya nanti ya. Walau ini September akan foto bareng depan kampus Bapak Ibu. Bahagianya Allah, ada anakku di sana, bahagianya. Ini biasanya ketahuan setelah foto ini ada lagi foto ibu-ibunya juga. Ibu-ibunya nggak mau ketinggalan. Nanti jilbabnya kuning, nuansa kuning, batik kuning, wah bahagia sekali. Amin ya. Tapi akan merasakan sama ya. Lihat anak sudah 4 tahun kemudian di Balai UI, bahagianya. Lalu ITB juga tidak ada mustahil. Anak 70 keren. Ya, ini kita harapkan juga nanti bergabung bersama teman-teman yang lainnya juga. Oke, hadir orang tua, ketemu orang tua, ITB diundang ke kampus Bapak Ibu. Ya, UGM juga. Salah satu nih 3 aja dulu, contohnya 3. Nanti Undip juga bisa, Unpad juga, semua PTN bagus. Ya, oke, semangat. Ini Bapak Ibu, ini jangan cari alasan. Mohon maaf, kita cari jalan berikutnya apa? Oke, nah ini dia. Ada satu hal.
perkataan yang Bapak Ibu tahu nggak anaknya pengen dengar dari Bapak Ibu. Ini saya tahu ini rahasianya. Kenapa? Karena mereka cerita, curhat, curcol saya, sehingga saya bisa sedikit tahu. Waktu saya ngobrol dengan anak-anak Bu, Bapak Ibu, saya nanya, Dek, kalau saya orang tuamu, kamu pengen dengar apa dari saya? Kalau saya ini anggaplah papamu, anggaplah saya ini ibumu, kamu pengen dengar apa dari saya? Nah, ini Bu, Bapak Ibu, anak-anak pengen dengar ini dari orang tuanya. Tolong bilang sama anaknya, satu, jangan takut gagal. Nah, kalau nggak terima UI nggak apa-apa, nggak terima PTN, UGM, ITB nggak masalah, nggak apa-apa. Papa, mama nggak sedih. Kenapa? Karena kamu sudah usaha. Itu. Tapi tahu nggak nak, papa, mama itu marah banget, sedih, kesel, emosi, karena kamu nggak usaha. Itu dia. Itu. Kalau hasilnya bukan urusan kita. Hasilnya keterima atau tidak bukan urusan. Yang penting nanti usaha dulu. Berani sukses atau berani gagal. 70 mental juara. Ya, ayo Bapak semua fokus masa depan anak kita. Nih, dan UNBK batal, sebagian anak ketawa lebar bahagia, UTBK ditunda senang juga. Waduh, Bapak Bu. Nah, bagi beberapa orang malah sedih. Kenapa udah belajar matematika, fisika, kimia, ekonomi, geografi udah oke, ternyata nggak jadi. Ya, saya bilang, anak itu tidak ada yang belajar sia-sia, nggak ada belajar yang sia-sia, tetap bermanfaat dapat pahala. Ya, oke. Tapi hati-hati Bu, 2 bulan. 2 bulan anak kita di rumah, hati-hati nih. Kalau tidak diatur waktunya, mendadak tiba-tiba besok udah UTBK, panik semuanya. Waduh, panik. Jadi ayo, diatur waktunya nih. Lama 2 bulan. Mei dan Juli. Ya, Mei, Juni, Bapak Ibu, itu 2 bulan itu. Ujian kan Juli. Jadi tolong dibikin jadwal. Tolong anaknya tetap dibuatkan jadwal, buat jadwal harian. Jangan sampai anaknya tidur, main HP, main game nggak teratur Bapak Ibu. Karena apa? 2 bulan ini waktunya sangat cepat sekali. Kalau anaknya nggak diatur waktunya, hati-hati, bahayanya adalah lupa diri. Tiba-tiba aja 2 bulan lewat. Jadi ini kami sarankan kepada orang tua, ada yuk kita bantu. Tapi maaf ibu-ibu, satu, ini memang kadang-kadang kan makin tambah emosi Bu. Di rumah, di lockdown di rumah, ini emosi timbul. Anaknya makan ngunyah dulu, main HP, game, tambah jadi tidurnya nggak teratur. Apalagi puasa kadang-kadang nih. Coba Bu ya, malamnya tidur sampai ngunyah, sampai sahur, subuh, begitu pagi tidur seharian. Bangun menjelang maghrib. Ini kan nggak benar kayak gini, nggak sehat kayak gini saya bilang. Ya nggak bagus. Jadi tolong diatur juga waktunya tidur, istirahat, dan ibadah. Ya, oke ya semua ini memang capek ya buat masa depan, harus capek. Nah, satu tentang update dulu informasi ikatan dinas. Ikatan dinas ini ditunda. Bapak Ibu ya. Jadi kemarin tanggal 8 April keluar surat, semua pendaftaran ikatan dinas ditunda. Sampai kapan? Belum tahu sampai kapan. Pantau terus. Di mana pantaunya di sini? Silakan tunggu pantau di sini Bapak Ibu, pantau alamatnya. Cek terus alamatnya. Ya, TAN, IPDN, STIS, Bapak Ibu ya, imigrasi, ini dia. Ya, keren. Nah, jadi ini stand paling keren. Kenapa? Wow, masa depan lebih cerah. Dan juga biasanya apa? Biasanya anak-anak yang keterima STAN ini juga keterima PTN. Dan STAN ini kadang-kadang pengumumannya belakangan Bapak Ibu. Pengumumannya belakangan. Jadi sudah kuliah di UI seminggu, tiba-tiba STAN keluar pengumuman. Akhirnya selama tinggal UI, selama tinggal ITB. Nah, bagi putra-putrinya yang nanti nyoba STAN keterima, tolong Bapak Ibu kalau sudah keterima STAN, ikatan dinas, lapor ke sekolah. Jangan hilang dari PTN-nya. Ya, kita buatkan surat yuk, buat surat pengunduran diri ke PTN-nya sehingga tata keramanya jelas. Ya, tidak berakibat kok catatan anaknya hilang. Ya, oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Senam PTN sudah lewat, ayo move on. Maaf, jangan ngomongin senam PTN lagi. Move on, udah lewat. Yang gagal, yang belum berhasil, maaf, yang belum berhasil udahlah biasa aja, wajar itu. Wajar. Lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil.
Ya, yang keterima cuma 19,7. Ya, rezeki orang nggak ketukar. Kalau memang rezeki dapat setelah usaha. Ya Bapak Ibu ya, jadi bicara-bicara nilai-nilai udah nggak relevan. Maaf, kita move on aja, move on. Nah, coba lihat nih Bapak Ibu, perairan tertinggi provinsi aja gagal. Satu provinsi gagal, juara provinsi gagal. Apalagi cuma juara kelas, apalagi cuma juara sekolah. Ini satu provinsi, Jawa Timur, gagal. Jadi maaf Bapak Ibu semua, udahlah ya, saya stop aja tentang bicara SNMPTN, sudah nggak relevan. Udah kita move on terus, masa depan masih jelas. Di depan masih banyak peluang di depan masih besar. Ya, kemarin tuh dikit cuma 20%, ini peluang masih besar. UI 50%, wow. Ayo kita move on, kita maju terus, mandiri masih banyak. Oke, semua udah lihat ini dia. Nah, lihat kalau UI sudah nggak ada, SNMPTN, PBKB udah nggak ada, tinggal ini masih banyak. Peluang masih banyak, masih ada 80% UI masih tembus. Ini belum selesai, baru memulai. Ya, dan ternyata nanti simak UI bisa dapat 6 pilihan. Keren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nyangkut insya Allah salah satu. Ya, amin. Bapak Ibu semua, silakan nanti mekanismenya maksimal masing-masing 3. Ya, oke, silakan nanti saya akan berikan UI. Nah, ITB masih banyak nih. Ayo kita maju. Ya, silakan. Ya, silakan ada yang bertanya langsung. Mau dengar nggak? Oke, silakan kita lanjutkan. Ya, oke. Lanjut lagi Bapak semua. Kalau ada pertanyaan bisa lewat chat room atau kalau langsung hidupkan mikrofonnya aja. Nah, ini dia. Ini Geger kemarin begitu keluar materi cuma skolastik, TPS doang. Padahal Bapak Ibu semua banyak yang shock. Padahal dari jauh hari, dari semester 1 kita udah informasikan bahwa TPS utama. Ya, tapi apa? Ngeyel Bapak Ibu. Ini cenderungnya bimbel cuek sama skolastik. Semester 1 sibuk dengan apa? Fisika mulu, ekonomi, terus matematika. Skolastiknya cuek. Begitu keluar pengumuman baru kena panik. Ya, udah makanya strategi yang keliru. Kalau dulu prioritasnya akademik dulu. Ya, harusnya 60% adalah skolastik, 40% adalah akademik. Ternyata lebih gawat. Tahun ini akademiknya dihilangkan. Cuma skolastik aja. Tapi herannya, sampai hari ini pun ternyata ada juga bimbel tetap fokus di akademik. Tetap ngasih fisika, kimia, biologi, ekonomi, matematika, geografi, kencang. Skolastiknya diajarin. Alasan mereka mempersiapkan untuk mandiri. Nah, Bapak Ibu semua tolong proporsional. Saran saya mending proporsionalnya lebih tinggi di skolastik dulu. Ya, oke, sudah tahu di sini bedanya. Yang perbedaannya adalah apa? Kembali ke zaman kita dulu. Jadi apa di awal langsung beli formulir milih jurusan. Jadi milih jurusan di awal. Nulis tanpa tahu nilai berapa. Nah, jadi nilai nggak tahu kenapa ujiannya belum. Kan ujiannya baru tanggal 5. Tapi nulisnya harus duluan. Pilihannya, ya. Jadi makanya nanti setelah ujian baru ketahuan. Wah, tanggal 25 keluar hasilnya diterima. Ya, nah, jadi pantau alamatnya. Satu alamat yang resmi adalah ini, ltmpt.ac.id. Ya, oke baik semua. Ini bedanya. Kalau tahun ini di awal kita nggak tahu nilai, sehingga kadang-kadang kemampuan bagaimana, makanya perlu check up dulu kemampuan diri seperti apa di bulan Mei. Nanti setelah itu baru kita duduk bareng seberapa kemampuan anaknya. Ya, oke sudah. Dibaca aja sekarang, tolong Bapak Ibu anaknya dibiarkan usaha dulu aja. Tentang jurusan teknis jangan terlalu ditanyain. Maaf, banyak anak-anak marah, emosi, senewan kalau Bapak Ibu masih menanyain mau jurusan apa. Tolong ngomong jurusan nanti aja di bulan Mei. Biarkanlah 1 bulan 2 bulan ini dia fokus kepada belajar, menyiapkan bekal dulu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah lihat sini. Kita lihat informasinya di sini. Tanggal 2 sampai tanggal 20 itu kita direncanakan hanya bisa milih lokasi ujian. Rencananya
tidak bisa milih hari dan tanggal. Jadi tanggalnya random. Bapak Ibu ya, ini rencana awalnya. Rencana awalnya tidak bisa milih tanggal dan jam. Random. Kita hanya bisa milih tempat ujian. Satu, tempat ujian 5. UI Salemba, UI Depok, UPN Veteran, Pondok Labu, UNJ Romangun, satu lagi UIN Ciputat. Jadi kita hanya bisa milih di salah satu dari 5 tempat ini. Bu ya. Oke, sudah lanjut lagi di sini. Nah, apa skolastik itu Pak Amin? Skolastik itu apa? Nah, sekarang kita lihat skolastik itu adalah tes potensi skolastik TPS. Ini adalah materi prediktif Bapak Ibu. Kira-kira materi prediktif itu kira-kira gimana nanti 4 tahun kuliah itu bisa nggak mampu nggak? Jadi tidak ada lagi materi evaluatif sebenarnya. Ya, materi TPS itu dibagi 4 kelompok. Nalar, logika, Ibu ya, matematika. Itu kemampuan anak-anak SD SMP bisa. Sekelas SD SMP logikanya sudah bisa mengerjakan. Ya oke, ada 4 kelompok. Ini TPA, kalau TPA itu buat di Gajah Mada UGM, tes potensi akademik. Kalau TPA itu tes potensi skolastik, Bapak Ibu ya. Ini kayak di UTBK. Kalau TIU, tes intelijensi umum, itu adalah untuk di Ikatan Dinas, Akmil, Akpol, IPDN. Semua negara sama. Semua jenisnya ada 4 kelompok besar, 4. Verbal, angka numerik, kuantitatif, logika nalar, bacaan, dan spasial gambar. CPNS kemarin ini juga. Bapak Ibu mau S2 ini juga. Bapak Ibu asesmen naik pangkat ini juga sama. Standar dunia. Ya. Oke. Nah, banyak nanya Pak Amin ada kisi-kisinya enggak? Rencananya akan ada kisi-kisi. Kapan? Tanggal 2 Juni mungkin. Tanggal 2 Juni nanti setelah Bapak Ibu bayar di ATM, ya di bank, Bapak Ibu balik lagi ke komputer anaknya, ke akun anaknya, lalu dilihat di kanan atas. Di pojok kanan atas nanti ada 3 kotak. 3 kotak apa? Nah, ini kotaknya yang panah merah. Kotak itu adalah nanti download kartu peserta. Tata tertib dan contoh soal. Disinilah contoh soal nanti akan ada kisi-kisi, ya, alokasi waktu dan seterusnya. Ya, ini rencananya nanti tanggal 2 Juni Bapak Ibu keluar. Ya, oke sudah. Nah, rencananya tetap sama 4. Saya dengar informasi sampai saat ini tetap 4 kelompok. 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Sama seperti tahun kemarin. Cuman barangkali nanti ada sedikit tentang perubahan jumlah ataupun pilihan. Oke, Bapak semua. Ya, kita tahu TPA dari tahun kemarin. TPA, maaf yang IPA. IPA ini bobot paling tinggi adalah di kuantitatif. Jadi makanya tolong Bapak Ibu semua, kalau IPA prioritas di kuantitatif dulu. Kalau IPS bobot tertingginya adalah di kemampuan baca tulis. Ini persentasenya paling tinggi dibandingkan lainnya. Ini acuannya tahun kemarin, di mana 40% adalah TPS, 40% adalah akademiknya. Tapi karena sekarang murni 100% skolastik, maka ini akan berubah. Nah, ini tadi. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti targetnya apa? Apakah jurusan IPA, apakah jurusan IPS? Ya, yang rekomen adalah ini prioritas. Tapi memang bagusnya adalah semuanya dikejar. Semuanya kejar, ya, sebaik mungkin. Oke, strateginya belajar. Ya, karena ini sudah skolastik, nah ini menjadi 100%. Tapi saran kami Bapak Ibu, jangan juga melupakan fisika, jangan juga sombong sama matematika, gak kenal sama ekonomi, geografi, ya. Jangan, saran kami tetap belajar. Tetap belajar akademik, karena kenapa? Karena ini persiapan buat mandiri. Kan mandiri insya Allah masih ada. Ya, tapi sama ini, untuk saat ini saran kami adalah 25% dulu aja. 25% dulu buat akademik, 75% buat skolastik TPS. Nanti kalau sudah selesai UTBK, baru kembali lagi persiapan 100% buat akademik. Ya, ini fokus di TPS dulu. Fokus UTBK dulu. Itu yang terpenting. Ya, oke, sudah. Nah, jadi tolong jangan anaknya seperti ini. Semuanya ditelan, semuanya dibaca, Bapak Ibu sampai nggak tahu strateginya apa. Waduh. Semua tryout ikut, hati-hati Bapak Ibu ya. Ini nanti kecapean. Muntah, semua ditelan. Dilihat dulu materinya, esensinya gimana. Penting apa enggak gitu ya. Ini isi-isi. Materi hari ini nanti silakan minta ya lewat WhatsApp saya kirim. Ini Bapak Ibu semua kisi-kisi tahun kemarin.
ternyata yang paling banyak keluar itu adalah apa? Bahasa Indonesia. Ya, ini hati-hati, 46 soal dari 80. Lalu bahasa Inggris cuma 8. Inggris ini cuma 8. Lalu berikutnya lagi apa nih? Ini adalah matematika sederhana. Ya, matematika dasar. Ini sekitar 26 soal. 26 soal. Jadi acuannya Bapak Ibu kalau pengen ngejar TPS adalah 3 pelajaran. 1 belajar bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, setelah itu matematika dasar. Matematika dasar ini adalah pelajaran SD SMP. Jadi SD SMP seharusnya sudah bisa ngerjakan, ikut bisa. Oke, sudah tahu nih, silakan nanti difokusin aja dulu. Selama 2 bulan fokusin aja dulu, coba silakan. Ya, nah tahun kemarin 1 hari ada 2 sesi. 2 sesi dan persiapannya setengah jam. Ya, setengah jam, lalu nanti ada 5 menit, ada waktu 5 menit buat nyoba komputer. Nyobain komputer di masing-masing tempat. Ya, tapi saran kami tolong, ini sepele banget Bu, berdasarkan hasil cerita tahun kemarin, tolong Bapak Ibu saran kami bawa mouse cadangan. Kenapa? Kadang-kadang takutnya nanti kalau mouse di mejanya, di meja anak kita bermasalah, sementara cadangan mouse-nya nggak ada, kan grogi gawat ini. Masa mau ngerjain soal pakai keyboard kan berat Bapak Ibu. Jadi sarannya ingatkan sebelum berangkat masukkan mouse cadangan mau pakai kabel atau pakai USB, taruh dalam tasnya, nggak ada salahnya. Ya, dalam rangka untuk jaga-jaga. Kalau misalkan ada rusak di dalam komputernya nanti. Dan kemarin ujiannya adalah 3 jam, 3 jam 40 menit. Lama. Tapi besok ini baru semua, oke, besok ini. Jadi tahun kemarin ini dia soalnya, kemarin adalah 80 soal 2 jam. 2 jam. Nah, tahun ini karena padat sekali Bu, lihat Bu. Karena Bapak Ibu, Pak, kalau besok ini ternyata dibagi jadi 4. Karena dibagi jadi 4 sesi, akibatnya waktu ujian berkurang. Jadi hanya bisa dapat 2 jam aja. 2 jam. 2 jam ini dikurangi lagi, tadi berapa? Dikurangi setengah jam buat persiapan, total hanya 1,5 jam. 1,5 jam itu 90 menit. 90 menit ini diperkirakan bisik-bisiknya soalnya adalah sekitar 75 sampai 100. Nah, tadi 100 soal. Waduh, 75 sampai 100 soal. Wah, hati-hati, berarti waktu mepet. Ya, jadi hati-hati persiapannya, strategi yang penting, strategi bukan cuma benar, tapi benar dan cepat itu dia. Oke, nah sekarang nanti strategi yang lain adalah kalau panitia bilang waktunya tinggal 2 menit, wow panik Bapak Ibu ya panik. Nah saran kalian bagaimana Pak? Apakah tanya nih Pak, kalau banyak kosong gimana? Dan nanya ke anak, nembak atau kosong? Nah ini beda-beda orang. Ada yang bilang Pak, karena ada item respon saya kosongin. Tapi kalau saya rekomendasikan jangan kosong, lebih baik nembak Bapak Ibu. Ya, lebih baik nembak. Kenapa? Karena dalam penilaian UTBK tidak ada nilai minus Bapak Ibu. Yang dihitung hanyalah yang benar saja. Ya, jadi kalau kosong atau salah nilainya nggak dihitung. Ya, tapi kalau di mandiri biasanya yang pakai tes itu masih tetap ada plus 4 minus 1 0. Itu pun yang paling susah adalah simak UI. Kalau ada 4 minus 1 0, saya rekomendasikan tetap nembak, jangan kosong. Kenapa? Karena perbandingan nilainya minus 1 sama 4 kan lebih besar 4 daripada minus 1. Ya, artinya apa? Kalau salah 4 kali, salahnya 4 kali ketutup dengan sekali benar. Jadi lebih menguntungkan nembak daripada kosong. Silakan pertimbangkan, ya. Oke, sudah semua item respon sudah. Sekarang nih kita lihat suasana ujian. Nanti mau ingatkan anak-anak Bapak Ibu saat masuk ruangan ujian tidak boleh bawa jam tangan. Tidak boleh pakai jam tangan. Saran kami biar aman adalah copot semua gelang, kalung, jam tangan daripada panitia curiga. Ya, dilarang bawa pena, pensil, penghapus. Tidak boleh bawa coretan. Semuanya sudah disediakan di meja masing-masing. Ya, oke, sudah. Nah, ini suasana ujian. Tampilan satu ujian. Ini soal nomor 69 ada timernya, ini timer.
Jadi timernya adalah kalau nanti waktunya sudah 00:00:00, nanti layarnya hilang. Lanjut ke sesi kedua. Itu ya, waktu tunggunya berapa? Tunggunya cuma apa? Tunggunya adalah setengah detik. Setengah menit. Alias 30 detik. Waktu tunggu ke sesi berikutnya. Sesi 3. Ya, jadi hati-hati. Saran kami adalah bagaimana caranya? Saran kami strateginya adalah satu, Bapak Ibu. Kalau sudah mulai, saran kami adalah jangan baca soal dulu. Saran kami adalah buka semua soal dulu, lalu apa? Gak usah baca, langsung nembak C semua dulu. Isi C semua dulu, C semua. Setelah diisi 25 soal, baru balik lagi ke menit kedua, balik lagi nomor 1. Baru dilihat dan dibaca, baru dipikir. Oh, ternyata nomor 1 bukan C, Pak, tapi A, ganti jawabannya A. Oh, nomor 2 bukan C, Pak, tapi E, Pak, ganti jawabannya E. Sehingga nanti kalau anak-anak keasikan ngerjain sampai lupa timernya sudah mau 00, tiba-tiba layarnya hilang, paling nggak sudah ada isi jawabannya. Jadi saran kami nembaknya di depan, jangan di belakang. Kalau di belakang biasanya nggak kejar, layar udah hilang nggak bisa balik loh, hati-hati. Ya, oke, itu semua. Nanti banyak bacaan, soalnya banyak bacaan, hati-hati semuanya. Nah, kita tunggu aja, nanti akan ada keluar. Silakan, pertanyaan boleh. Pak, boleh slide yang sebelumnya? Yang mana, Bu? Oke. Yang tadi sesi-sesi. Nah, yang sesi itu maksudnya itu yang tahun 2019 itu ada sesi 1, 2, 3. Apa sih? Ya. Yang mana? Yang tadi Bapak yang ada sesi dulu. Yang ngisi C dulu mau? Bukan. Oh, bukan ini? Bukan. Bukan, selanjutnya lagi. Yang ini bukan? Bukan. Yang terakhir banget, Pak, yang Bapak tadi jelasin. Yang mana? Yang itu, sebelum ini. Nah, ini. Ini kan Bapak bilang tadi ada pergantian setengah menit, sesi 2, sesi 3. Maksud saya, soal ini itu ada setiap sesinya kan tadi ada 75 sampai 100 soal. Berarti itu kan ada sesi yang tadi ada Bapak katanya ada 4 ya, ada yang 4. Betul. Oh, jadi itu setiap itu ada waktunya. Ada timernya, Bu. Oh. Ada timernya. Jadi setiap ini tadi maaf ya, saya kembali sini. Jadi ada timernya. Jadi ini dia nih. Ini timernya tuh, Bu. Oh. Ada timernya. Ini kan jadi sesi 1. Kalau tahun kemarin 20 soal, waktunya 30 menit. Ini tahun kemarin. Jadi selama 35 menit ini kita bisa bolak-balik di soal itu. Di situ. Tapi kalau sudah selesai 30 menit, langsung hilang. Layar 1 hilang, langsung maju ke babak keduanya. Oh, berarti 90 menit itu tidak bisa buka semuanya, tapi satu-satu per sesi ya, 90 menit itu. Betul, ya, rencananya. Kalau acuan tahun kemarin, Bapak Ibu, ya, acuan tahun kemarin, itu tampilnya satu-satu. 30 menit hilang, 25 menit hilang, 25 menit hilang. Tapi tahun depan, tahun ini kita belum tahu nih, tahun 2020 ini. Apakah semuanya langsung keluar, atau dibagi ini nanti akan diumumkan rencananya baru tanggal 2 Juni, Bu. 2 Juni itu nanti akan keluar seperti ini. Ya, tapi kan kita siap-siap ya seperti apa tahun kemarin, Bu ya. Oh, jadi setiap sesi ada batas waktu ya, Pak? Enggak 10 menit total kita bisa ngerjain semua sesi. Kalau tahun kemarin. Tapi apakah tahun ini, apakah masih begitu, kita belum berani ngomong. Ya kan ya, kita tunggu aja tanggal 2 Mei nanti akan diumumkan. Ya, tapi kalau strateginya, kalau misalkan langsung belang 100 soal tampil itu kurang ada strategi kan, Bu ya. Tadi kan bebas ya kan. Kalau ini kan sensasinya beda, dia ada timernya. Gitu. Ya, jadi tolong strateginya nanti kita akan tahu itu nanti setelah keluar arahan dari semuanya. Itu teknisnya. Jadi kami mengharapkan adalah orang tua perlu strategi juga nanti seperti apa. Jadi kalau saran kami adalah tadi nembak di muka. Jadi begitu mulai C dulu. Tapi kenapa C semua pamit? Nah, karena kalau C itu enak dilihat di tengah. Jadi Bapak Ibu bisa ngerti itu anaknya kalau C itu nembak gitu istilahnya. Jadi kalau mau ngerubah geser ke kiri gampang, ke kanan gampang. Selesai. Ya. Jadi nembak dulu semua. Ya, makasih ya. Jadi silakan enggak apa-apa nanti kalau ada yang kurang jelas langsung dipotong atau lewat chatroom bisa juga. Sementara ini chatroomnya belum ada yang ngisi, belum ada yang nulis ya. Oke. Mau bertanya, Pak? Oh, silakan Bu. Ya. Apakah boleh menggunakan kertas coret-coretan, Pak? Tidak boleh, Bu, tidak boleh kertas.
Oh, terus bukunya gimana Pak? Sudah disediakan masing-masing di Oh, mejanya. dilaksanakan ya? Ya, pena, pensil, kertas disediakan semua. Nggak boleh pakai bawa jam tangan, nggak boleh. Oke. Kenapa kamu nggak boleh bawa uang? Ya silakan Pak. Amin. Ya, Apakah sosialisasi seperti ini sudah diberikan juga ke anak serta Sudah Pak, ini sudah lama, waktu dari bulan Juli sudah kita ngomongkan Pak, waktu semester 1. sudah diberikan ya? Betul. Ya. Sudah. Strategi seperti nembak di tengah, nembak itu dengan di depan, terus di tengahnya pilihan ambil C supaya ambil begini, itu sudah pernah disampaikan karena Saya sudah pernah menyampaikan hal ini di awal-awal dulu strateginya ya. Jadi ini bagaimana agar jangan kosong kalau saya pribadi saya tidak suka kosong Iya. Pak. Saya lebih pengen nembak karena kenapa? Karena tidak ada minus satu. Ya kan? Dan juga kalau misalkan mereka cuma isi berapa? Isi 2 dari 25 soal kan berat saingannya Pak ya. Jadi ya. Oke. Silakan. Amin. Silakan Pak ya, silakan. Mohon maaf, berarti nanti setelah tanggal 2 Juni setelah ada pengumuman semua seperti apa, akan ada sesi seperti ini lagi nggak Pak, dengan kondisi yang sudah lebih Iya. betul. Ya, senang sekali Pak. Jadi senang sekali. Saya akan bantu Pak. Saya akan bantu terus. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu ya. Kita kan support terus lah. Sampai dengan Bapak Ibu ini pun acara hari ini kan setelah ada bantuan dari sekolah juga, Bu Ratna, Bu Yati, Bu Desi juga, Bu Wendy juga, Bapak Ibu ya, TK, dan ide bagus sekali. Karena selama ini kan anak-anak terus, orang tua juga harus saya bilang. Ya, jadi itu. Jadi kadang-kadang begini Bu, Bapak Ibu kalau nanya sama anaknya, kadang-kadang anaknya jawab, kadang-kadang malas-malasan gitu loh. Ya kan ya, malah berantem. Nah, makanya saya akan bantu. Saya akan bantu ya Pak ya. Nanti kita mulai lagi Pak. Oke, Jadi, amin. ini pertemuannya bukan terakhir enggak. Nanti kita mulai lagi lah. Ya. Oke ya, lanjut ya. Oke semuanya. Nanti ini contoh soalnya. Ini adalah soal apa nih Bu Pak? Soal anak SD. Tapi coba kadang-kadang kalau anak pinter lama. Ini 1 menit loh. 1 menit Bu. Berani nggak? Kalau anak pinter gimana caranya Pak Bu? Pinter. Oh sama Pak. Saya jadikan desimal. Wah lama. Lagi pinter 2. Gimana Pak? Saya samakan penyebutnya Pak. Waduh, penyebutnya disamain, ngeri. Tapi kalau anak cerdas gimana? Beda. Kalau cerdas dia cara naik SD, yaitu apa? Kali silang. Nah, pernah tahu nggak Pak Bu tentang kali silang? Coba dulu SD, ya kan? Gimana caranya nih? Coba kita lihat yuk kali silang. Ternyata lebih kali silang coba nih, duel. Soalnya duel Bu Pak. Contohnya kita duel, lihat mana yang paling besar. Caranya ini tadi, yuk kita tanding kali silang. 8 kali 3 24. 5 kali 5 25. Karena minta yang paling besar, besarnya menang dong. Yang besar menang. Oh berarti yang kecil coret, karena yang kecil kalah. Duel lagi. Oh besar menang. Besar yang menang loh ya, besar yang menang. Karena minta yang paling besar. Terakhir yang besar menang. Jadi yang paling besar adalah 8/9. Ini teknik contoh betapa kalau anak pinter kadang-kadang panjang, ribet, lama. Sementara anak yang cerdas, cepat, benar, dan bisa ngerjain banyak soal. Makanya keluhan anak tahun kemarin adalah soalnya sederhana, gampang, cuma waktunya nggak kerja. Ini ya Bu, Pak. Jadi ini lagi contoh nih, soal asli. Ini adalah tampilan soal tahun kemarin, tampilan capture-nya. Ini ada timer. Waktunya. Waduh, ngeri sekali angkanya kok keriting begini. Ya kan? Tapi kalau anaknya cerdas Bapak Ibu gampang. Caranya bagaimana? Disederhanakan. Lihat, disederhanakan. Dicoret dulu, dibagi dulu kan? Nah, lihat. Ini ternyata kelipatan 15%, maka dibagi 15 semua, bagi 15. Atasnya kelipatan 9 Pak, dibagi 9 atasnya, bagi 9. Bawahnya kelipatan 7, semuanya dibagi 7, bagi 7. Nah itu berarti sini berapa nih? Nah 2. Oh berarti bisa. Ini caranya disederhanakan dulu sehingga perbandingannya bisa dilakukan. Ya Bu ya, ini itu tanda tekniknya. Oke, lagi. Nah ini yang paling besar ini berarti. Oke, nah ini juga anak SD aja bisa harusnya. SD cukup, SMP apa lagi? Bisa kok. Caranya gimana? Ini juga nih.
Cuma tinggal tambah kali kurang bagi. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang mau minta soal aslinya saya berikan. Soal asli kemarin 2019. Ya kan? Saya berikan. Oke, nah tadi dah. Nah, ini saya gambar. Ini buat ikatan dinas. Udah. Oh ya, bukunya. Ini rekomendasi. Banyak orang tua nanya, Pak Amin rekomendasi buku yang mana? Nah, ya, yang ini bagus. Udah. Ya, dipakai yang ini. Ini bukunya hanya bisa belinya di online shopping. Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Dan tidak dijual toko buku. Rekomen. Bagus, rekomen. Ya, saran kami beli, saran kami. Oke, Ibu. Bagus, ini dia. Ini ada tiga yang bagus. Yang kedua, ini juga bagus juga yang kedua. Ya, oke, membantu sekali juga. Yang ketiga buku Wangsit juga bagus. Ini banyak anak suka. Silakan ya. Oke, berikutnya Bapak semua banyak materinya. Silakan dibaca aja 1, 2, 3, 4. Oke, materinya. Ini contoh modelnya. Model 1. Ini soalan dulu, pilihan gandanya A, B, C, D, E. Sudah lama, udah biasa. Model yang kedua adalah ini sama 1, 2, 3, 4. Model lama juga, lama sudah biasa dulu. Yang baru, model ketiga. Ini baru tahun 2019 kemarin. Ini soal HOTS, High Order Thinking Skill, analitik sekali. Ya, modelnya niru seperti SAT Amerika. Nah, ini model sama dengan Scholastic Aptitude Amerika punya. Ya, pilihan gandanya cuma 4. Tadi. Kemudian lagi model keempat adalah ini dia, model keempat. Baru juga. HOT, High Order Thinking Skill. High Order Thinking Skill. Dia. Ya, ini tadi hot sekali tinggi. Analitik Bapak Ibu semua, ya. Oke, nah sekarang nih harinya. Ini hari ujiannya 8 hari. Saran kami Bapak Ibu, awalnya rencananya tidak bisa milih hari. Kita hanya bisa milih tempat dan rencananya adalah ujiannya random. Kita nggak tahu dapat tanggal berapa, sesi berapa. Tapi kalau nanti ternyata diubah, boleh milih hari. Kalau boleh milih hari, kami sarankan jangan ikut hari pertama. Grogi, mending ikut hari terakhir. Ini yang lebih bagus lagi, Bapak Ibu ya. Ikut hari terakhir lebih enak. Kenapa? Karena kalau hari terakhir, insya Allah sudah siap, sudah punya gambaran cerita-cerita dari anak tahun yang ikut hari pertama. Pengalaman kami, kalau hari pertama sudah ujian, ini istilahnya bocor informasinya, soal yang keluar seperti apa, modelnya, dan di hari berikutnya akan sama. Berikutnya modelnya sama. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana kita ini Bapak Ibu semua ikut hari pertama tadi, tahu informasi hari pertama, kita siapkan. Ya, nanti akan diberikan. Makanya saran kami sebaiknya ada lagi pertemuan di tanggal 6 Juli untuk kita berikan bahan-bahan yang keluar hari pertama kemarin apa. Itu surat ini. Nanya Pak, silakan. itu soalnya akan sama persis Pak, seangka-angkanya. Tidak mungkin sama Pak. Tidak mungkin sama. Berarti ya pasti diacak ya. Iya, yang penting itu adalah modelnya Pak. Tuh. Oke. Jadi kalau sudah tahu modelnya kan paling nggak enak kan Pak, punya gambaran kan? Tuh. Kalau hari pertama kan belum punya gambaran Pak. Iya. Makanya saran saya pantau informasi yang keluar apa, sehingga bisa lebih siap kalau hari terakhir kan. Itu rahasia strategi. Ya, oke. Nah, lanjut lagi ya. Dari tadi, nah kalau hari pertama repot Pak, ditanya teman-temannya kan, hari pertama repot ujiannya. Oke, sudah. Nah, contoh tahun kemarin. Tahun kemarin ternyata strateginya ada, yaitu apa kita lihat ini. Oh, hari pertama tahun kemarin Bapak, anak-anak pada nyatet soal. Tapi apa? Hari kedua, panitia baru sadar. Ternyata soal dicatetin, barulah keluar
larangan nyatet soal di hari kedua sampai hari berikutnya. Besok pun sama, akan dilarang nyatet soal. Jangan nyatet. Kalau melanggar resikonya nanti pasti gagal. Ya, jadi jangan melanggar tata tertib ya Bapak Ibu ya, tolong anak-anaknya jangan nyatet. Dihafal nggak apa-apa dihafal. Oke, ya. Nah nih, nanti kalau mau soal asli saya akan berikan ya. Minta soalnya saya akan berikan. Soal asli tahun kemarin. Oke, ini hadiahnya tandanya. Dan ini sudah. Sebentar ada pertanyaan, silakan pertanyaan bisa lewat chatroom Bapak Ibu silakan. Bagaimana dengan bobot nilai soal? Infonya nggak ada nilai. Oke, memang ada istilah IRT Pak, item respon. Item respon itu jadi begini, kalau anak itu dihitung yang benarnya saja, yang salah atau kosong nggak dilihat, benarnya pun terbagi-bagi lagi. Kalau misalkan anak kita jawab nomor 1 benar, sementara anak-anak yang lainnya salah, berarti kemampuan kita, misalkan anak nomor 1, soal nomor 1 ini secara umum peserta itu 25% benar, yang 75%-nya salah. Itu artinya kategorinya soalnya sulit. Artinya kalau kita benar di soal sulit itu maka poinnya tinggi. Tapi kalau kita benernya dinilai soal yang mudah itu kategorinya misalkan 75% anak benar jawab soal itu. Artinya nilai kita benernya poinnya lebih kecil. Itu namanya item respon. Tapi saran kami adalah kita ya sebanyak mungkin benar itu aja deh. Semakin banyak benar, semakin besar peluang menang. Tapi kalau semakin dikit benar ya peluang semakin menang semakin kecil juga. Yang penting banyakin benar. Ya banyakin benar gimana caranya? Banyakin ngisi. Kalau sedikit ngisi, ya tambah sedikit peluangnya. Ya, jadi silakan pertimbangkan, Bapak Ibu. Saya lebih rekomendasikan Anda. Oke, sudah ada tanggalnya. Pengumuman lulus SMA besok. Nah, internasional undip sudah tutup. Internasional undip besok sudah ujian. Kelas internasional undip. Ya, kemudian lebaran. Nah, sebaiknya saran kami, Bapak Ibu jangan ngomong jurusan sekarang. Anaknya kesel, marah, senewan kalau ditanya jurusan. Tolong biarkan dia fokus, belajar dulu aja. Ngomong jurusan nanti setelah lebaran. Ya, nah kan misinya tanggal 2 sampai tanggal 20 Juni. Masih lama. Nah, nanti IUP UGM. IUP UGM jangan lupa. Tanggal 26 Juni. Jangan sampai ketinggalan. IUP gelombang kedua dihapus. Ini adalah IUP kelas internasional UGM yang terakhir. Ya. Lalu UTBK tanggal 5 sampai tanggal 12, 8 hari. Lalu keluar hasilnya, nanti rencananya nggak bisa milih hari, lulusnya tanggal 25, keluar hasil SBMPTN. Dan kuliahnya nanti tanggal 24. Tidak boleh ada ya PTN yang boleh melakukan ujian mandiri reguler sebelum UTBK, nggak boleh. Tapi kalau internasional nggak masalah. Itu ya catatannya. Jadi jalur mandiri dibuka setelah ujian UTBK. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu waktunya 2 bulan, tapi kadang-kadang 2 bulan ini nggak lama loh. Tolong makanya disusun jadwal anaknya harian. Kalau nggak disusun harian Bapak Ibu semua ngajin target, ini tiba-tiba 2 bulan hilang. Makan, tidur, ngunyah, main HP, main game, nggak ada waktu, nggak disiplin, tidurnya berantakan, ibadahnya berantakan, masa depan berat. Makanya tetap bikin jadwal harian. Nah ini mereka pikir waktu masih lama, waktu jalan terus, yang ada kena nyesel nanti. Ya, oke ini tanggalnya UTBK. Nah ini dia. Mandiri buka setelah ujian UTBK. UNJ mandiri tanggal 18. Tanggal 19-nya UI internasional. Ujiannya pakai bahasa Inggris soalnya, pakai kertas. Ya, pakai gadget ya, pakai gadget ya, UI pakai gadget. Kemudian UIN Jakarta tanggal 25. UMUGM di Jakarta. UMUGM di Jakarta, Bapak semua. Nanti ujiannya ini, ujiannya di sini, Bapak semua ya. Nanti di Jakarta dipusatkan di Pancasila Bandung. Di Pancasila di daerah Depok di Tanjung Barat. Maaf, Universitas Pancasila di Tanjung Barat. Jakarta di sana. Lalu SIMAK UI
Simak UI reguler paralel vokasi bareng, yaitu tanggal berapa? Di tanggal sini. Nah, gitu ya. 5 hari. Ujiannya 5 hari. Kemungkinan besar adalah harinya boleh milih. Kalau boleh milih, saran saya tetap milih hari terakhir, jangan hari pertama. Ya, oke. Kemudian lagi nanya bagaimana buat soalnya. Oke, kemudian lagi Pak untuk pemilihan ujian, tanggal ujian apa ada kuota. Jadi Bapak Ibu tadi yang yang UTBK rencananya tidak bisa milih hari. Rencananya random. Ya, kalau tanggalnya maaf itu nanti tergantung ada kuota, pasti ada kuota. Kalau terlambat beli, jatah kuotanya habis. Ya, oke. Mengenai jadwal harian tiap anak beda-beda, Bu. Yang penting tidak berlebihan. Jangan berlebihan, proporsional juga. Tetap perlu ada sempat main boleh. Tidur, istirahat, ibadah, proporsional. Jangan belajar dulu. Juga ya. Oke, berikutnya lagi IPB Bogor tanggal 2. Tabrakan dengan UPN Yogyakarta tanggal 2 juga. Ya, yang lainnya nanti dulu, masih tiada, belum keluar. Oke, tanya. Silakan. Yang UI itu kan ujiannya online ya. Itu gambarannya kayak apa ya? Ya. Nanti setelah ini Pak masih ada Pak. Nanti setelah ini kita per universitas ya. Ini UTBK dulu. Ya. Oke, UTBK dulu. Nanti bagaimana kalau Juli masih rawan Pak, UTBK-nya gimana? Kalau masih rawan UTBK-nya, Bapak Ibu banyak opsi. Kalau Juli masih lawan, Bapak Ibu kemungkinan macam-macam. Ada yang paling parah. Kalau ternyata kondisinya parah sekali, nauzubillah, ngomong enggak, Bapak Ibu, UTBK tetap harus ada. UTBK nggak boleh hilang. Tapi mungkin saja UTBK-nya pakai nilai rapot. Ini adalah kondisi yang paling gawat. Seleksinya pakai rapot atau pakai piagam. Kenapa? Karena mau ujian kumpul nggak ada yang berani. Ya, karena nggak berani kumpul-kumpul. Masih rawan Pak, Juli Pak. Nah, itu. Yang kedua, kalau masih rawan juga, nggak pakai rapot, bisa juga apa? Ujiannya online. Pakai gadget masing-masing. Pakai gawai. Tapi ujiannya bukan di rumah. Kalau ujiannya di rumah nanti yang ngawas kan gawat. Siapa yang ngawas? Ujiannya di kampus, bawa HP masing-masing. Atau bawa gadget masing-masing. Makanya kami sarankan, maaf Bapak Ibu, tidak ada salahnya persiapkan tablet aja. Daripada pakai HP layarnya kecil, saran kami pakai tablet layarnya lebih lebar. Dan juga sebaiknya mereknya, sistemnya sebaiknya adalah Android. Kadang-kadang kalau sistemnya iOS ini kadang-kadang rewel Bapak Ibu, risikonya kadang-kadang rewel. Pertimbangkan, silakan pertimbangkan. Tapi kalau memang yang adanya iOS ya silakanlah. Ya oke. Oke, tadi karena mulai. Oke, jadi baik semua. Oke, ini silakan di sini dicoba download. Ini kemarin sudah dipakai di Unpad. Unpad sudah pakai model ini. Ternyata berhasil, bagus. Ya oke. Jadi makanya Bapak Ibu rencananya adalah kita mengisi tanggal 2 Juni itu sudah mengisi pilihannya 2. Tanpa tahu nilai berapa. Tapi beberapa opsi sudah ada arahan, usulan. Nanti tanggal 25 Juli begitu pengumuman, rencananya akan keluarlah sertifikat hasil UTBK-nya. Itu opsinya. Mungkin dia, mungkin tidak juga. Ya, oke. Sudah. UTBK kalau saya lihat kalau boleh milih tetap lebih suka milih hari terakhir saya. Tapi memang paling besar kemungkinannya nggak bisa milih. Ya, oke sudah. Nah berikutnya adalah Bapak Ibu semua. Ini pesan dari anak-anak, mohon izin, tolong anaknya izinkan merantau ke luar kota. Ini kadang-kadang ibu ayahnya ini nggak boleh. Tolong please izinkan demi masa depan anaknya. Ya. Lalu berikutnya lagi, tolong berikutnya. Ayo mulai dengan cara yang jujur. Kalau masuk PTN dengan cara nggak jujur, hati-hati nggak berkah. Nggak berkah kerjaannya nanti masa depannya. Jujur nomor 1. Dengan cara benar, jangan melanggar peraturan. Ya, oke. Sudah. Ini UI sekarang UI. UI sudah ada tidak ada jalur undangan? Selesai. Nah, S1 reguler.
ini subsidi pemerintah, ini adalah non subsidi Bapak Ibu, paralel tanpa subsidi sehingga relatif lebih mahal. Ya, kemudian D3 dan D1 internasional. Kalau ini bahasa Indonesia soalnya. Kalau di sini adalah soal bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Apa ini? IKC masih mungkin? IKC masih mungkin Bapak semua. Kemudian lagi jurusan nanti, maaf Bapak Ibu sebaiknya kalau ngomong jurusan nanti aja bulan Mei. Ya, karena kita ini belum tahu, anaknya kan masih proses belajar. Tunda dulu. Oke. Wah, tidak bisa. Bapak Ibu memilih jurusan itu di depan tanggal 2. Setelah ditutup baru ujian. Jadi nggak bisa merubah pilihan. Silakan, ada pertanyaan? Oke, nilai UTBK, maaf, nilai UTBK tanggal 25 itu masih belum tentu keluar. Mungkin dikeluarkan, mungkin juga tidak. Jadi, maaf, kita belum bisa pastikan tanggal 25 itu apakah keluar nilainya apakah tidak. Oke, ini simak UI Bapak semua. Nah, ini geger simak UI. Simak UI ujiannya online. Pakai ponsel pintar ataukah juga pakai apa Bu? Tablet. Makanya saran kami daripada pakai HP layarnya kecil, saran kami coba tab aja, layarnya lebih lebar, lebih luas. Ya. Oke, dan sebaiknya sistemnya Android. Kalau sistemnya iOS bagus juga sih, boleh, cuman kadang-kadang resikonya Bu, resikonya. Oke, tanggal sudah ada. Oke, sudah dibaca Bu, simak UI tanggalnya. Jadi tanggal ini maaf, tanggal ini ujiannya 5 hari. 5 hari belum tahu nih apakah boleh milih ataukah random. Kalau boleh milih, saya lebih suka milih tanggal 30 Juli. Kalau boleh milih. Karena kenapa? Hari terakhir, informasi sudah kemana-mana. Kita udah lebih percaya diri hari terakhir. Ya, oke. Untuk lintas jurusan, anak IPA ke IPS masih bisa. IPS ke IPA bisa juga, tapi semua tergantung dari PTN masing-masing. Silakan dicek di websitenya, boleh nggak IPS ke situ. Karena tidak semua jurusan, tidak semua PTN membolehkan IPS ke IPA. Tapi kalau IPA selalu bisa ke IPS. Ya, silakan. Pak, ini berarti nanti anaknya datang ke UI tapi pakai ponsel gitu ya? Simak UI, Pak. Ya, simak UI rencananya adalah anaknya bawa ponsel ke kampus 5 hari, boleh tip. 5 hari itu boleh milih ataukah juga nanti bisa random. Oh, gitu. Karena kalau ujiannya di rumah, mohon maaf Pak, yang ngawas siapa? Nah itu dia, saya juga sempat bingung. Kalau gitu kan kacau Pak. Kacau, dikeroyok banyak orang Pak. Iya. Ya. Oh enggak, saya pikir kalau itu kok nggak pakai komputer di sana, kenapa pakai ponsel? Ini saya mikir begitu. Karena komputer terbatas Pak. Oh. Komputer terbatas. Kalau HP kan semua orang punya. Iya. Iya banyak pertimbangannya ya. Oke. Pakai kertas ya Pak? Mana Bu? Tahun lalu pakai kertas. Tahun lalu pakai kertas Bu. Oh gitu. Baru tahun ini pakai ponsel, pakai HP, pakai map. Saran kami sekali lagi, siapkan daripada pakai ponsel, kan layarnya kecil. Karena saya lebih tap aja. Yang ada kartunya lo ya. Yang ada kartunya lo, kartu paket data lo. Ya. Ini kan ada juga yang pakai wifi kan. Ya. Saran kami yang pakai data. Oke. Ini ini Bu nih, pilihan UI ada 6. Banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau reguler tadi apa subsidi ya? Kalau paralel ini non subsidi, relatif lebih mahal. Tidak semua jurusan ada. Kalau kelas ini D3, ini 6, tapi maksimal 3. Jadi nggak boleh misalkan pas ambil 6, regulernya 4, nggak boleh. Contoh. Nah, contoh ini biayanya, biaya formulirnya. UI, ya, oke. Nanti kalau ditambah pilihannya nambah 60.000 tiap pilihan. Contoh nih, anak ini anak IPS, ya pengen ngambil, acak aja bebas, urutannya boleh bebas. Nomor 1, nomor 3 boleh yang mana aja, itu prioritas. Ya, oke. Kalau UTBK pilihan bebas, tidak ada lagi regional, bebas. Ini juga UI juga bebas. Mau naruh reguler nomor berapa nggak masalah.
yang penting maksimalnya 3. Ya, urutannya. Oke. Kalau yang internasional beda. Internasional yang dari sini. Kenapa? Karena internasional biayanya berbeda, soalnya berbeda. Ya, Bapak ya, kalau internasional soalnya pakai bahasa Inggris. Ini contoh yang IPA TPS atau campuran bisa. Nah, jadi Bapak Ibu di UI tidak pernah ada TPA, tidak pernah ada skolastik. Cuma semuanya adalah akademik. Dan level soal tertinggi. UI ini level soal tersulit. Dibandingkan soal tes lain. Dibanding ITB Inter, Pak. Tuh, dibandingkan ITB Inter, dibandingkan UGM, dibandingkan Undip Hulu, dibandingkan Unpad, ini UI adalah level soal tertinggi. Makanya, kalau saya lebih suka nembak daripada kosong. Selama ini anak-anak, ini dari 15 soal cuma isi 2. Karena bisanya cuma 2. Kalau saya, kalau 2 nggak ngelawan, mending nembak kalau saya. Dia sistem minus juga Pak ya berarti ya? Betul, tetap minus 4 minus 1 0. Tapi kan tetap lebih gede yang plus 4, betul nggak Pak? Ya betul Pak. Daripada kosong rugi. Coba, salahnya 4 kali, salah, kan minus 4 nih. Ketutup dengan 1 benar kan? Tutup, jadi impas. Saran saya ini strategi mending nembak daripada kosong. Kalau itu bawa laptop nggak boleh Pak ya, harus ponsel ya atau tablet ya? Nggak boleh laptop. Biasanya nggak boleh laptop. Oke. Karena kalau laptop ini nanti aksesnya kemana-mana Pak. Oke. Bisa dipasangin macam-macam ya untuk macam-macam lah tadi itu. Jadi kalau ponsel atau tab kan hanya bisa 1 aja. Oke. Oke, nah ini Bapak Ibu tunggu. Ternyata apa rahasianya? Ternyata peluang di SBMPTN ini lebih besar daripada di SIMAK UI. Kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya nih, FK, kedokteran. Kedokteran ini tahun kemarin yang peluang ketatnya 8,4%. Artinya apa? Dari 100 orang keterimanya cuma 8. Kalau di SIMAK UI dari 100 orang keterimanya cuma 1. Itu tadi. 1 orang. Ya kan Bapak Ibu ya? Oke, ini nanti silakan dibaca, saya kirim ya datanya ya. Ini acuannya, acuan data tahun kemarin. Ya oke, ini IPS juga. Hukum paling berat. Ya, pertimbangan. Nah, silakan banyak datanya dibaca aja buat pertimbangan. Tapi sebaiknya nanti aja lah, nanti di bulan Mei aja lah. Ini yang paralel, tanpa subsidi, relatif lebih mahal. Tidak semua jurusan ada. Manajemen tidak ada di paralel. Kedokteran nggak ada. Ya, ini oke. Nah, yang ini adalah internasionalnya. Peluang lebih besar. Bu ya. Oke. Silakan. Pertimbangkan nanti ini. Oke, jurusannya. Nah, oke lagi. Oke, nah ini di 3 vokasi. Biaya kuliah jangan takut. Mau masuk lewat SIMAK UI, lewat SNMPTN, lewat apapun, biaya tetap sama. Kecuali kalau yang paralel. Kalau paralel itu memang non subsidi. Kalau internasional apalagi. Dan juga SPP-nya tergantung penghasilan orang tua masing-masing. UKT. Jadi jangan takut biaya Bapak Ibu ya, jangan takut. Oke, sudah. Oke, nanti dia nih. Nah ini biayanya yang tanpa subsidi. Oke, biayanya. Silakan nanti akan saya berikan lewat WhatsApp. Bapak Ibu bisa baca nanti ya. Silakan. Oke, nah kemudian lagi UI tidak melihat dari sekolah. Ya, hanya bagi finansial. Nah, tapi pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya, Pak Amin. Menurut Pak Amin, apakah pasti UI tetap pakai tes, pakai ponsel? Kalau saya bilang maaf, belum tentu juga. Kemungkinan terburuknya kalau ternyata mungkin nauzubillah jadi mau kebongkar enggak. Kalau di bulan Juli ternyata Depok parah sekali coronanya Bapak Ibu ya, mungkin terjadi, bisa saja UI tidak jadi pakai ponsel ujian. Bisa saja mereka memakai nilai rapot. Oh. Ya, jadi kenapa? Karena kan gawat, nggak boleh kumpul bareng ya Bu, Pak. Ternyata Depok lagi heboh-hebohnya.
maka mungkin saja kemungkinannya terburuknya tidak jadi ujian pakai ponsel, tapi seleksi pakai nilai rapot saja. Itu yang terburuknya. Moga-moga nggak terjadi. Ya, oke, sudah semuanya. Sudah nih. Oh ya, UGM sudah ini juga tanggal 26 Juli mundur, dan UGM ini juga ngomong bahwa belum pasti. Semua masih menunggu kondisi. Kalau akhir Juni ternyata masih rawan, bisa saja UGM membatalkan tes pakai kertas. Bisa saja mereka merubah pakai nilai rapot atau pakai nilai UTBK. Kalau kondisinya berubah, betul ya. Tapi kalau kondisi perkiraannya pakai kertas. Ya, oke. Ini biayanya. Ininya sudah bagus semua. Oke. Nah, ini di Jakarta ada totalnya. Nah, kalau di UGM materi uji tetap ada TPA. TPA-nya banyak, 60 soal. Silakan Bapak Ibu yang pengen soalnya minta ke saya akan bantu kirim. Soal-soal SIMAK UI, soal UGM, saya akan beri. Oh ya, IUP tidak ada gelombang kedua, semuanya dikumpulin di gelombang 3. IUP juga, kalau ternyata kondisinya rawan di Jogja, bisa-bisa IUP tidak pakai tes, pakai apa? Nilai rapot. Oke, sudah. Ini dia. Jadi hati-hati. Ini makanya kami sarankannya adalah pakai UTBK aja dulu. Fokus UTBK dulu. Ya, nilai rapot nanti bisa terjadi. Oke, makanya satu lagi ini Undip juga. Apa nih? Undip tidak ada tes. Undip pakai nilai rapot. Nilai rapot ya, Bapak ya. Nah, ini tadi. Sudah dibuka nih. Silakan dibuka. Udah dibuka. Daftar bisa. Modal 300.000 bisa dapat Undip. Ya, pertanyaan berikutnya adalah Pak Amin, bagaimana kalau ternyata keterima dua-duanya? Ternyata SBMPTN keterima, Undip keterima. Silakan ambil salah satu. Kalau dibuang tidak masalah, karena ini bukan jalur undangan tapi jalur ujian. Ya, Bu ya, silakan. Nah, lalu anaknya lagi, Pak Amin, kalau anak IPA, anak saya IPA pengen diinjur, kan dia nggak punya nilai IPS, Pak. Dia nggak punya nilai ekonomi, Pak. Bagaimana caranya seleksinya? Maka kalau anak IPA pengen ngambil IPS, Undip, maka akan diproses nilai IPA-nya berubah. Dikonversi. Nilai IPA-nya fisika berubah, geografi, ya kimianya berubah, ekonomi, biologinya jadi sosiologi. Sehingga dia punya nilai IPS istilahnya. Ya, tetap bisa ya berarti ya, yang jujur ya. Oke, sudah. Nah, nanti pertanyaan berikutnya. Pak Amin, kan nilai sekolah beda-beda. Kalau nilai 9 di suatu sekolah kan beda-beda dengan sekolah lain. Makanya itu ada indeks sekolah. Indeks sekolahnya beda, Bu. Contoh, Jakarta SMA 70, indeksnya bagus banget 1, nilainya 9. Kalau di daerah misalkan indeksnya 0,7, 9 juga. Tapi kalau dikali berapa? Dikali. Nah, 9 kali 9 8,1. Kalau di sini 9 kali 7 6,3. Nah, inilah baru dibandingkan. Ini di Jakarta, ini barangkali di pedalaman, ya di desa. Jadi tetap Bapak Ibu adil ya, jangan khawatir tadi itu. Oke, ya sudah ada indeks sekolah tadi. Oke, jadi dengan begitu seperti kayak SNMPTN sama juga SNMPTN. Oke, semuanya sudah. Oke, sudah, baik semua. Nah, ini Undip internasional sudah terlambat. Besok sudah ujian. Sudah nggak ada lagi. Besok sudah ujian, yang internasional Undip. Ya. Oke, ini yang mandiri Unpad. Unpad pakai nilai UTBK, nggak pakai tes. Dan besar 40%. 40% besar. Ya. Jadi bisa keterima semua. Kalau ikut semua, semuanya bisa keterima. Oke, lanjut lagi. Nah, Unpad juga nih, sudah ada tanggalnya. Tanggalnya dibaca aja, internasional Unpad. Pakai nilai UTBK, nggak pakai tes. Nggak pakai nilai UTBK, hanya beli formulir, udah, diamin aja. Bisnis ada jurusannya, silakan. Jurusannya ada, ya. Bapak Ibu bisa baca nanti ya, saya akan berikan. ITB, jalur mandiri ITB nggak pakai ujian, pakai nilai UTBK dan rapot. Ya, ini dia. Tapi ingat syaratnya adalah, syaratnya Bapak Ibu semua, ini SNMPTN harus gagal. Jadi silakan dipertimbangkan, ya kan ya. Ini gagal ITB-nya gara-gara SNMPTN atau SBMPTN. Adalah jadi, ya, oke. Sudah, bagus semua.
Silakan di sini dibaca. Harus ikut UTBK. Ya. Ini tidak diterima sebagai calon masuk ITB melalui jalur seleksi SNMPTN ITB. Oke. Jadi artinya di SBMPTN harus daftar ITB gitu kan? Tidak juga. Kalau di SBMPTN dan ITB tetap boleh ikut ini. Oh gitu. Iya. Jadi artinya barangkali kalau SNMPTN udah keterima ITB, terus dia mau ikut ini lagi nggak boleh. Atau SBMPTN-nya keterima ITB, ya Bu ya. Mau ikut ini seleksi mandiri nggak boleh. Kan ya? Tapi kalau SBM-nya keterima tempat lain terus masuk daftar ITB lagi boleh kan? Nah, itu masalahnya sekarang. Itu masalahnya yang masih belum jelas oleh ITB. Bagaimana kalau misalnya kan dia keterima di daerah lain kan Bu ya? Ya. Di daerah lain, apakah masih bisa? Dicoba aja, saran saya dicoba aja. Nggak ada salahnya. Tapi yang jelas itu adalah tidak diterima sebagai calon masuk ITB melalui tadi. Jadi artinya logikanya kalau misalkan dia terima di tempat lain barangkali masih bisa ya. Saran saya adalah tetap ikut aja 100.000 doang. Formulirnya 100.000. Gak apa-apa kan coba aja Bu ya. Kita coba. Oke, tadi sudah jawab nih yang jalur mandiri ITB tanggal 1 sampai tanggal 30 Juli 100.000 rupiah. Formulirnya isi data sudah selesai. Diamin aja, diam. Mungkin diterima semua jadi. Nah, ini yang paling berat persaingannya. Persaingan ITB silakan dibaca. Yang peminat berapa, ketatnya berapa. Oke. Ya, saya akan berikan nanti Bapak Ibu ya dibaca aja. Oke, lanjut berikutnya adalah ini sudah nih ITB Inter. ITB Internasional juga ada. Silakan ini jurusannya ada 7, bagus-bagus. Ini silakan gelombang 1, gelombang 2. Ini yang ada gelombang 2 dan gelombang 3 internasional. Kalau gelombang 2 adalah khusus yang punya SAT. Kalau dia nggak punya SAT, ikut yang gelombang 3. Gelombang 3 ini pakai apa nilai SAT bisa juga atau pakai ITB aja tes. Ini kayak TPA dalam bahasa Inggris, TPA juga. Kayak Juli belum ada itu Pak ya? Belum, masih pending Pak, masih pending. Ya, makanya. Masih pending ya. Oke. Sudah, ini TPA kita sini ya TPA dalam bahasa Inggris gampang. Ya, ini tapi ingat tolong cek buta warna. Beritanya kemarin sudah keterima di kedokteran ternyata buta warna. Sudah keterima teknik kimia buta warna, farmasi buta warna. Waduh, hati-hati, ada syarat tambahan. Tidak boleh buta warna. Dicek dulu anaknya Bu, Bapak Ibu ya. Oke. Sudah, nih ya IPB Bogor. Ada yang pakai UTBK skornya atau juga pakai tes. Ya, milih salah satu. IPB Bogor. Lalu nih UIN Jakarta, sudah ada UIN juga dibaca, UPN Veteran Yogyakarta, ujian pakai kertas di Jogja. Ya, oke, silakan dibaca. ITS sudah keluar juga dibaca. ITS pakai nilai UTBK. Semua yang nilai pakai rapot dan UTBK, Bapak Ibu yakinlah indeks sekolah SMA 70 bagus. Makanya maaf, nama sekolah SMA 70 menjual, optimis. ITS apalagi? Ya, walaupun nilai UTBK-nya kecil, tapi kalau lulusannya di 70, insya Allah sangat membantu, peluangnya besar. Ya, oke, tanggal sudah ada, pertimbangkan. Saya akan berikan semuanya, Bapak bisa baca. Daftar lengkapnya kami akan berikan. UNER masih pending belum keluar. UB Brawijaya masih pending juga, belum keluar juga. Kemudian lagi UNJ bagus nih. Sudah keluar, mungkin mundur juga. Kita pantau terus. Makanya informasi lanjutan kami akan berikan terus. Bu ya, nah ini masih ada. Ya, ini yang dulu gambarannya. Ada yang pakai UTBK, ada yang pakai ujian, macam-macam. Tapi saya lihat yang pakai nilai UTBK makin ramai sekarang, makin banyak. Oke, sudah. Oke, silakan dibaca nanti Bapak Ibu ya. Contoh tahun kemarin, anak ini gagal SBM. Dia ikut jalur mandiri, semua mandiri diterima, coba lihat. Wow. Kan nyoba 6, semuanya diterima. Tidak masalah. Jadi mungkin mandiri ikut terima semuanya bisa. Dibuang tidak masalah, karena ini seleksi, bukan undangan. Ya, Bapak Ibu ya, optimis ya. Buat SMA 70 optimis. Nah, nih, saya akan update ya. Nanti saya berikan. Minta ke email WA saya Bu, Bapak Ibu ya, WA saya ada nanti WhatsApp, saya akan kirim ini. Silakan. Edisi besok akan keluar edisi tanggal 2 Mei.
Saya akan keluarkan edisi tanggal 2 Mei besok. Oke, udah? Untuk semua, ayo sekarang siapkan aja lah. Siapkan mental, kita akan bantu ya materi-materi soal. Silakan materi soal jurusan nanti aja. Biarkan anaknya belajar dulu. Ini nanti Mei aja deh, bulan Mei aja. Ya, diskusinya. Saya akan bantu lagi. Nanti mau pertemuan berikutnya masih ada. Oke, silakan dicek. Daya tampung peminat ada di sini websitenya. Dicek jumlahnya berapa. Nah, ini tahun kemarin. Data tahun kemarin yang keterima PTN. Skornya. Ini. Yang nilainya. Ini jumlah orangnya. Jumlah orang juga ada. Silakan dicermati, Bapak Ibu akan dapatkan. Tapi terakhir, misalkan nih, secara umum yang keterima PTN itu biasanya apa? Nih, kalau soalnya 100, yang diterima adalah sekitar 50 sampai 60 benarnya. Ini bagus. Ya, tapi kalau di atasnya lebih besar lagi, tambah bagus lagi. Ya, tapi biasanya betul 50% aja sudah bagus. Tidak perlu betul semua. Karena apa? Karena waktunya terbatas. Ya, oke baik semua. Ini gambarannya tahun kemarin. Yang paling tinggi ITB, UI, jawarannya, rata-ratanya. Ya, ini nah strateginya nanti kita berikan nanti aja ya. Kita ngomongnya nanti bulan Mei aja deh, bulan Mei. Bagaimana cara milih-milihnya. Tapi Bapak Ibu akan kami berikan datanya duluan. Nah, ini tadi. Wow. Ini saingan tertinggi tahun kemarin. IPS. Saingan tertinggi yang IPA. IPA tertinggi di sana juga IPA. Oke. Kami akan berikan semua informasi bahwa semua data-datanya ini. Nah, ini dia ada passing grade-nya. Passing grade-nya ya. Silakan minta IPS-nya ada nih, jurusannya ada. Wow, ekonomi nomor 1 nih. Dia. Silakan, ada Bapak Ibu berhak dapat dari saya, gratis saya akan berikan. Ini IPS, ini IPA juga. Wow, dokter. Ya, oke. Silakan Anda sekarang. Kalau nggak dapat negeri, usaha negeri dulu. Kalau nggak dapat negeri, baru lagi ya. Ini swasta bagus juga. Ya, peringkat 20 swasta terhebat di Indonesia. Ya, oke Bapak semua. Ini hebat kalau nggak dapat negeri, swasta. Sukses bukan cuma dari PTN doang. Ya, swasta juga bagus. Asalkan setelah usaha dulu ya. Ibu semua silakan materi hari ini saya akan berikan nanti lewat WhatsApp Bapak Ibu ya saya akan berikan. Oke, sudah. Sekarang pertanyaan berikutnya silakan. Kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu bertanya. Kira-kira adakah yang kurang jelas? Materi hari ini silakan minta ke email saya di sini, alamat email saya. Ya, sudah. Silakan materi hari ini kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu. Silakan barangkali ada bertanya Bu. Silakan bertanya Pak. Ada yang kurang jelas? Oke, jadi kami harapkan nanti ketemu lagi. Ya, kalau nanti sudah ujian keluar apa sudah dilihat bulan Mei, ujian kita mampunya seberapa. Oke, kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa tanyakan lewat WA saya ya. Materi hari ini minta ke WhatsApp akan saya kirim. Kalau minta soal juga boleh. Itu gambar. Silakan. Yang penting kita cari solusi. Maaf putra putri Bapak Ibu perlu solusi. Kalau cuma diomelin kemarin doang maaf tidak membantu banyak. Mohon sabar. Ya cari solusi terus. Ya idenya seperti apa? Oke. Nanti akan dibuat rekomendasinya Bu. Nilai UTBK rencananya mungkin akan diumumkan tanggal 25 Juli mungkin. Ya itu tadi. Saya kalau informasi anak 70 yang diterima saya kurang apa. Ya, tapi optimis. Saya optimis banget anak 70 bisa dapat negeri. Ya, optimis. Usaha. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, karena sudah saya jawab semuanya pertanyaannya. Oh iya, tempat ujian tidak berpengaruh. Ujian tidak pengaruh. Mau ujian di mana aja yang penting nilai. Jadi kalau bilang bahwa UGM lebih penting anak yang ujian di Jogja, salah banget. UGM bilang kami menerima anak yang terima UGM bukan karena jarak. Ya, bukan karena jarak. Kami nggak mengukur kilometernya. Kami mengukur nilainya. Itu aja. Jadi kalau mau ujian di Jogja, Jakarta sama saja. Oke, sudah semua. Oke, nanti kami akan buatkan rekapnya ya.
buat rangkumannya. Silakan nanya WA ke saya aja. Butuh soal lewat WhatsApp. Bapak Ibu, hari ini itu dulu karena sudah zuhur ya Bapak Ibu semuanya ya. Sudah jam 12.01. Saya mohon maaf dulu ini, silakan kalau nanti ada yang kurang jelas, silakan nanya ke WA saya boleh. Oh ini punya Jim pertanyaan. Belum semuanya ya. Sekali karena sudah muncul ya. Baik, Pak Ini WA saya tadi Bapak Ibu ya. Ya, makasih Pak Amin. Iya, saya itu dulu hari ini. Nanti ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak. Semoga ya Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pamit dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur.